Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayah bunda? Semoga sehat selalu di musim pancaroba di mana banyak sekali saudara-saudara kita yang sakit. Kita doakan semoga segera sehat dan bisa bergabung dengan kita kembali membersamai Al-Quran. Ayah bunda, hari ini merupakan pertemuan kedua kita bersama Ustadzah Miftah untuk membahas salah satu dari kelas lanjutan kecil-kecil cinta Al-Quran yang dimana diselenggarakan bekerja sama dengan komunitas Berkah Mulia. Nah, ayah bunda tidak lama-lama untuk yang pertama kita membaca Bismillah dan salawat dulu agar majelis kita menjadi lebih berkah dan semakin semakin membuat kita mencintai Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, langsung saja kepada Ustazah Miftah. Silakan untuk mereview materi kemarin dan dilanjutkan dengan pembahasan materi hari ini beserta praktek dan nanti akan ada murojaah sambil menunggu peserta. Terima kasih atas kesempatan dan juga waktunya. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin untuk share screen ya. Apakah sudah terlihat? Terlihat? Nah, kita sambil mengulang lagi untuk materi yang kemarin secara singkat saja ya. Sambil menunggu teman-teman itu masuk dan nanti kita akan murojaah. Nah, kemarin materinya kita adalah belajar Al-Quran sejak dini. Nah, kenapa sejak dini? Karena sudah disebutkan yang kemarin itu untuk anak usia dini, otak anak akan berkembang 80%. Ya 50%-nya dari mulai kandungan sampai usia 4 tahun dan yang selanjutnya usia 5 tahun sampai 8 tahun akan berkembang 30%. Jadi sangat baik sekali untuk anak usia 8 tahun ini sampai ke bawahnya untuk belajar menghafal Al-Quran. Ingatannya masih jelas dan juga daya untuk menirukannya itu sudah lebih jelas daripada yang anak-anak yang sudah di atasnya 8 tahun pasti agak susah untuk menirukan. Tapi jangan khawatir bagi yang sudah lebih dari 8 tahun karena kita di sini kan temanya untuk belajar. Jadi tidak ada kata terlambat untuk memulai kayak gitu. Ini ada motivasi untuk membaca Al-Quran. Yang pertama adalah nah ini, baca Al-Quran merupakan ibadah yang utama. Ini adalah salah satu kelebihannya dari semua jenis buku dan bacaan yang lain. Jadi di samping anak-anak untuk ya memang baik untuk belajar membaca buku-buku bacaan yang lainnya, tetapi Al-Quran itu manfaatnya sudah sangat banyak sekali. Jadinya lebih utama ya, di samping melatih kecerdasan otak, juga menambah wawasan kita di bidang agama. Nah, baru sampai taraf membaca saja Allah telah memberikan pahala yang banyak. Untuk satu hurufnya saja diganjar dengan satu kebaikan dan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Nah, jadi seumpama di sini ada contohnya alif lam itu seharusnya kan cuma satu penggal saja kan, dan itu hurufnya ada 3. Tetapi kalau satu hurufnya saja 10 kebaikan, berarti 3 itu alif lam sama mim itu dihitung 30 kebaikan. Ini sudah ada hadisnya, jadi sudah tentu kebenarannya. Nah, selanjutnya untuk membaca atau motivasi anak
untuk belajar Al-Quran. Nah, di sini belajar itu tidak hanya membaca, tapi juga mempelajari hurufnya, mempelajari untuk menghafalkannya, mempelajari untuk bagaimana sih cara membacanya, cara menulisnya kayak gitu. Dengan apa sih biasanya anak-anak kan suka untuk diiming-iming. Nah, ini yang pertama buat adik-adik terutama perlu diketahui bahwa keutamaan belajar Al-Qur'an itu sangat banyak. Di sini saya rangkum menjadi yang pertama keutamaan mempelajari dan mengajarkan. Nah, untuk mempelajari itu sudah dilakukan oleh adik-adik dari mulai sekarang ini kita dalam tahap mempelajari Al-Qur'an. Nah, ketika adik-adik sudah bisa, nanti bisa diajarkan ke temannya. Itu nanti pahalanya akan terus-menerus tetap adik dapat. Meskipun adik-adik ini nanti, Bu, untuk hari ini saya nggak mempelajari Al-Quran karena ada kesibukan ini. Nah, yang diajarkan ke temannya itu ketika temannya membaca, adik-adik juga dapat pahalanya juga. Jadi pahalanya akan terus menerus sampai ke adik-adik. Jadi kita harus semangat untuk mempelajarinya supaya dapat juga bisa mengajarkan ke temannya. Keutamaan menghafal dan pandai membacanya, kemudian diberikan pahala yang berlimpah, tentu sangat banyak sekali apabila adik-adik mengajarkan tambah banyak juga. Nah, ini pahalanya itu tidak hanya untuk adik-adik sendiri, tetapi juga orang tua adik-adik akan mendapatkan pahalanya juga. Bahkan diriwayatkan ketika adik-adik memegang Al-Quran, memegang saja itu nanti di akhirat kelak itu orang tua adik-adik akan mendapatkan mahkota yang seterang sinarnya matahari. Nah, bagaimana sih terangnya sinar matahari? Adik-adik bisa lihat sendiri bahwa bagaimana jaraknya jauhnya antara matahari dan bumi, tetapi di bumi itu silaunya seperti apa. Apalagi di mahkota itu di atas kepala, itu pasti cerahnya itu sangat Masya Allah sekali. Kemudian diberikan syafaat di hari akhirat, menjadi keluarga Allah. Nah, kemudian yang terakhir adalah yang terbata pun mendapatkan pahala. Jadi jangan takut, Bu, saya sudah SD tetapi baru belajar. Jadi saya lebih terbata-bata, bacaan saya nggak lancar, nggak seperti teman-temannya sudah menghafalkan. Jangan khawatir, karena yang terbata pun akan tetap mendapat pahala, bahkan dilipat gandakan. Karena adik-adik sudah berusaha supaya bisa kayak gitu. Jadi jangan takut, jangan malu untuk belajar. Nah, sebelum kita nanti murojaah atau untuk memperlancar bacaan Al-Qur'annya, yang pertama kita harus meluruskan niatnya. Ini ada hadis, kebanyakan orang munafik di tengah-tengah umatku adalah qura'uha, yang menghafal Al-Qur'an dengan niat yang jelek. Jadi kita harus mentatanya dulu dari segi keluarga, maksudnya dari segi orang tuanya, dari segi anaknya, kita harus menata niatnya. Bagaimana kita harus belajar dengan sungguh-sungguh secara ikhlas dan juga niatnya yang baik. Langkah yang harus diambil untuk belajar membaca dan menghafalkan Al-Quran. Yang pertama adalah mengenal dasar huruf hijaiyah. Nah, nanti setelah Zoom ini nanti kita akan mengenal huruf hijaiyah dengan bermain pastisi. Kemudian mengenalkan harokatnya. Setelah kita lancar huruf hijaiyahnya untuk pengucapannya, kemudian kita mengenal harokatnya. Selanjutnya belajar dengan sungguh-sungguh, tentu saja ya. Selanjutnya adalah belajar bacaan tajwid. Ini sangat penting sekali. Kemudian selanjutnya adalah mengetahui isyarat tanda baca. Nah, ini berhubungan sama bacaan tajwid tadi ya. Kemudian yang keenam adalah praktik membaca Al-Quran secara terjadwal. Nah, kita sudah ada jadwalnya kan, ini untuk seminggu sekali akan ada murojaah atau menambah hafalan. Bagaimana kita harus punya minutes waktu yang baik untuk mempelajari Al-Quran, menghafalkan, kemudian distorkan. Nanti kita akan setoran untuk yang sudah menghafal atau mungkin menambah hafalannya. Kemudian yang terakhir adalah motivasi diri dengan mengingat keutamaan membaca Al-Quran. Ketika kita sudah suntuk, sudah malas,
aduh teman-teman saya itu baru segitu, saya sudah segini, terus malas nanti aja nunggu temennya, jangan gitu ya. Jadi kita ketika sudah malas, kita ingat lagi keutamaan baca Al-Quran tadi apa saja, supaya kita lebih termotivasi, supaya kita lebih semangat lagi untuk menghafalkannya. Karena kalau kita sudah menghafalkan kemudian tidak dijadwalkan untuk murojaah lagi atau menambah lagi, nanti yang lama-lama nanti bisa hilang hafalannya. Sudah, saya kira cukup untuk yang materi selanjutnya akan dibacakan nanti. Jadi sekarang kita langsung ke murojaahnya ya. Apakah sudah ada yang masuk? Mungkin bagaimana gini, Ustazah Nisa? Boleh begini saja Ustazah, kita tunggu saja peserta biar ada masuk dulu begitu, sambil boleh menjelaskan yang bagaimana sih cara agar apa ya, agar belajar hijaiyah itu menjadi menyenangkan gitu, bukan menjadi momok yang seram gitu, seperti misalkan ini alif, ini ba, kayak gitu kan, kayak kesannya itu ada seperti menggurui begitu. Nah, gimana sih biar lebih seru? Artinya anak-anak itu bisa menikmati seperti itu. Mungkin boleh sambil dijelaskan. Nah, supaya anak-anak bisa suka untuk mempelajari Al-Quran, atau mungkin bunda-bunda sekalian juga punya masalah ketika anak-anak sulit untuk menghafalkan, atau mungkin disuruh untuk belajar buku pelajaran saja susah seperti itu. Itu yang perlu, menurut saya yang perlu kita lakukan, yang pertama adalah mengenali karakteristik anaknya. Nah, di sini tuh anak-anak itu ada 3 karakter. Yang pertama itu yang anak-anak yang audio, yaitu anak-anak yang suka untuk mendengarkan. Jadi ketika kita nasihati, dia itu diem aja mendengarkan. Kemudian untuk melakukannya kita harus menontonnya sedikit demi sedikit. Kemudian anak yang kedua adalah yang visual, yang suka gambar-gambar yang unik, yang bagus, yang lucu, atau mungkin yang disukainya seperti apa, mungkin kartun atau apa kayak gitu. Jadi bisa dipancing dengan visual, bisa dipancing dengan gambar-gambar. Kemudian yang terakhir adalah anak yang kinetiknya nggak bisa diem. Kalau disuruh mendengarkan itu muter aja, disuruh untuk menggambar atau mungkin disuruh lihat ini loh nak bagus, jadi gini gini gini, nanti bisa dicontoh kayak gitu. Itu nanti susah, anaknya juga muter aja, malah bunda main aja gini gini. Jadi itu ada tipe-tipe anak yang kinetik, suka geraknya over kayak gitu. Nah kebanyakan sekarang adalah anak-anak itu over gerak. Bagaimana sih caranya untuk mengajari anak yang bergerak seperti itu nanti sebenarnya sudah akan dibahas di materi kita yang selanjutnya, yaitu mengenal huruf hijaiyah dengan bermain plastisin. Jadi bisa dipancing-pancing dengan membuat sesuatu yang kira-kira yang baru. Jadi memancing supaya rasa keingintahuannya itu ada. Kan anak-anak usia yang dini itu suka pengen tahu aja. Buat apa? Mau buat apa sih, mau masak apa, kan pasti pengen dilihat. Jadi kita harus melatih kreativitas anak juga dari situ. Bagaimana sih supaya mempelajarinya itu menarik. Nah, contohnya bisa juga dengan bermain plastisin. Ayo nak kita bentuk-bentuk, nanti bisa lucu, bisa gini 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 kayak gitu. Nanti kan anaknya bergerak tuh, oh iya kan tetap gerak terus. Jadinya dia itu tetap terpancing untuk pengen tahu. Kayak gitu. Kalau yang audio itu harus dikasih tahu dulu gini 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 gini. Nanti nak kamu bikinnya ini, nanti tepungnya nanti campur ini. Atau mungkin membuat dari tanah liat. Nanti kamu ambil ke sana ya. Nanti tanahnya ambil ke sana. Terus airnya ini. Nanti mama kasih ini. Kamu coba
bagaimana supaya lebih adonannya lebih kalis, lebih bagus kayak gitu. Jadi lebih sering dirangsang supaya anaknya itu mau untuk melakukan untuk mempelajarinya kayak gitu. Jadi lebih dikenali dulu karakteristiknya. Nah, bagaimana sih cara mengetahui karakteristiknya? Nah, itu dengan cara dilihat dulu kesehariannya seperti apa. Kita bisa mengkontrolnya mungkin dari rumah atau mungkin dari pergaulannya kayak gitu juga. Nah, kalau di kelas kita yang mungkin dilakukan seminggu sekali ini, kita bisa melihat dari kalau Zoom-nya diperlihatkan videonya, mungkin kita bisa mengawasi dari Zoom, dari bagaimana tingkahnya anaknya. Tapi kalau mungkin kameranya kan biasanya sulit, mungkin terkendala jaringan, jadi sering muter-muter macet-macet. Kita bisa lihat dari hasil karyanya seperti apa kan. Makanya kita ada prakteknya. Nah, mungkin ada lagi yang kira-kira ditanyakan. Boleh dijelaskan Ustazah, itu yang pakai plastisin untuk apa namanya, untuk membuat hijaya itu kira-kira bagaimana nggih biar lebih seru begitu, dan kira-kira cocoknya untuk anak usia berapa saja? Nah, sebenarnya untuk berlatih menggunakan plastisin ataupun menggunakan tanah liat atau mungkin kalian bisa untuk menggunakan apa ya, media menggambar, atau mungkin nanti coba pakai batik atau pakai apapun itu yang media yang kreatif seperti membuat sesuatu yang mengharuskan untuk ada step by stepnya, bikin ini kayak gitu. Itu sebenarnya tidak hanya untuk anak usia dini saja, bahkan saya di kuliah itu juga tetap menggunakan semacam tanah liat seperti itu. Mungkin metodenya saja yang lebih di tingkat yang lebih sulit, lebih di oven atau mungkin diapakan kayak gitu. Nah, untuk yang anak usia dini sekitar usia ya TK sampai SD lah, seperti itu nanti mungkin bisa lebih dikembangkan. Untuk seumpama tanah liat bisa cuma dikeringkan saja, kita mungkin bisa beli yang clay yang jadi ketika keras sudah jadi kayak gitu, jadi tanpa menyentuh oven ya kayak gitu. Kemudian untuk plastisin itu nanti kan karena kita itu juga nggak tahu itu entah sudah SNI atau belum, itu nanti bisa menggunakan yang aman-aman saja seperti tepung nanti yang dicampur dengan lem gitu. Nah, memang lebih seru ketika kita menggunakan tidak bahan jadi. Jadi tidak langsung untuk plastisin kayak gitu. Jadi bisa juga menggunakan yaitu campuran tepung. Nah, itu entah itu tepung terigu atau mungkin tepung kanji, entah itu tepung beras, itu semuanya bisa dipakai. Jadi kita membutuhkan step-stepnya yang lama. Supaya apa? Supaya anaknya itu juga kayak keseruannya itu tidak cepat habis. Tidak langsung nak kamu nanti bentuk ini ya, baknya kayak gini, ini langsung gitu. Jadi tingkat kayak keseruannya anaknya itu lebih lama. Nanti tepungnya kamu campur di sini ya wadahnya kayak gitu. Jadi pintar-pintar kita dalam bagaimana supaya anaknya ini seru. Oh ya, campur airnya segini ya Bu ya. Oke, kebanyakan campur kayak gitu. Jadi lebih seru lagi kayak gitu. Atau mungkin bagaimana gini Ustazah, kok belum ada yang masuk? Atau mungkin kita baca. Kita cukupkan dulu saja Ustazah, nanti kita sambung jam 10:41 sambil menunggu peserta. Kita end dulu saja. Baik, untuk sesi pertama kita sudahi dulu. Nanti untuk sesi kedua jam 10:41 akan kita buka kembali untuk ruang Zoominarnya. Terima kasih. Ustazah, saya ada masukan.
Mungkin nanti karena pesertanya jarang ada yang masuk ya, karena mungkin terkendala ada kesibukan di rumah, atau mungkin pergantian jamnya beda kayak gitu. Mungkin nanti kalau menurut JA bisa lewat voice note atau bagaimana. Jadi nanti kita tinggal mengontrolnya dari voice note yang ada di grup itu bagaimana. Oh, boleh ya. Baik, boleh seperti itu untuk murojaahnya. Baik, langsung di end saja Ustazah. Dan rekamannya minta tolong untuk dibagikan di